Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi genap berusia 42 tahun dengan mengusung tema membangun ekosistem inovasi teknologi untuk Indonesia Maju. BPPT berharap dapat mewujudkan lompatan besar inovasi mendukung cita-cita Indonesia Maju menuju negara berbasis inovasi. Terjadi dari pertemuan saya dengan almarhum Presiden Soeharto. Pada hari Senin, tanggal 28 Januari tahun 1974 di Cendana. Jadi bagaimana ya kita bisa keluar dari dilema tersebut? Saya bilang, konsult sendiri Pak. Untuk BPPT yang sudah genap berusia 42 tahun. Saat ini kami sedang menyaksikan simbolik puncak perayaan hari ulang tahun ke-42 BPPT. Rasanya kurang afdol gitu ya Gibran kalau kita tidak menyebutkan tagline dari BPPT. Sekali lagi. Oke, satunya. Solid, Smart, Speed, itu dia menjadi tagline dari BPPT dan kita juga melihat bagaimana membangun ekosistem inovasi teknologi untuk Indonesia Maju. Tema ulang tahun ke-42 BPPT. Secara simbolik juga Pak Hamam bisa memberikan kepada Deputi dan juga sesama untuk secara simbolik perayaan ulang tahun ke-42 BPPT. Genap sudah 42 tahun. Lembaga non-kementerian negara yang fokus kepada pengembangan dan penerapan teknologi ini berdiri. 23 Agustus 1978, B.J. Habibie dilantik menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada Kabinet Pembangunan III. Di hari itu pula Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mulai mengembangkan sayapnya sebagai ujung tombak pengembangan, pengkajian, hingga penyerapan teknologi di bumi pertiwi. Awalnya BPPT menjembatani dan melakukan mediasi antara penyedia teknologi dengan pengguna teknologi. Namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh Presiden Joko Widodo, maka BPPT sah menjadi lembaga pengkajian dan penerapan yang berfungsi menumbuh kembangkan teknologi maupun pendayagunaan teknologi serta bertanggung jawab menghasilkan inovasi. Mengacu pada undang-undang tersebut, BPPT mempunyai 7 peran strategis, yaitu perekayasaan, audit teknologi, clearing teknologi, alih teknologi, intermediasi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta komersialisasi teknologi. Transformasi Indonesia menjadi negara maju berbasis pada inovasi teknologi adalah retro masa lalu, kerja kita sekarang, dan kerja kita untuk melangkah ke masa depan. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hamam Riza mengatakan lembaganya siap mewujudkan lompatan besar inovasi, mendukung cita Indonesia maju menuju negara berbasis inovasi. Untuk menghadirkan inovasi dan layanan teknologi terbaik demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurut Hamam membutuhkan kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam sebuah ekosistem inovasi. Pembangunan ekosistem inovasi nasional ini pun sudah dicontohkan BPPT dalam pembentukan Task Force Riset dan Inovasi Teknologi untuk penanganan pandemi COVID-19. Setidaknya ada 13 program prioritas nasional dan layanan teknologi BPPT. Pertama adalah Indonesia Tsunami Early Warning System. Merupakan alat pendeteksi tsunami yang memiliki tujuan untuk mitigasi bencana dan sekaligus mengurangi dampak dari bencana tsunami di Indonesia. Kedua adalah pesawat tanpa awak berjenis Medium Altitude Long Endurance dengan nama Elang Hitam yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia.
Ketiga, sebagai substitusi dari impor garam, BPPT bersama PT Garam melakukan commissioning pilot project garam industri terintegrasi dengan kapasitas 40.000 ton per tahun. Keempat adalah pembangkit listrik tenaga sampah pertama di Indonesia dengan nama PLTSA Merah Putih yang beroperasi sejak tahun 2019 di Bantar Gebang. PLTSA Merah Putih mampu mengolah sampah dengan kapasitas 100 ton per hari, serta dapat menghasilkan tenaga listrik dengan daya 700 kWh. Kelima adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas atau POME. Selanjutnya yang keenam adalah BPPT telah menghasilkan 3 stasiun pengisian listrik umum atau Electric Vehicle Charging Station. Kami mendapat tugas untuk membuat sensor yang berada di tengah laut. Jadi kami membuat buoy tsunami untuk mendeteksi apakah memang akan ada tsunami yang lewat di tempat sensor-sensor itu. Kedepan, karena buoy tsunami ini lebih rentan terhadap vandalisme dan lain sebagainya, kami sedang mengembangkan dan sudah memasang namanya cable based tsunameter. Jadi sensornya itu dipasang di bawah dasar laut, kemudian disambungkan dengan kabel ke pulau terdekat. Nanti dari pulau terdekat itu akan ditransmisikan ke BPPT untuk data yang setiap 3 menitan atau 1 menitan tergantung situasinya. Pada saat gempa, tsunami itu bisa sampai 15 detikan atau lebih cepat dari itu. Yang kita kerjakan adalah mendukung program prioritas nasional, yaitu program garam industri terintegrasi. Ini kami membangun pabrik garam industri yang bisa mengolah dengan 1 kali step dari garam rakyat yang levelnya hanya K3, K2 itu adalah kandungan NaCl yang hanya sebesar 83%, 88%, langsung bisa kita ubah menjadi garam industri dengan tingkat kandungan NaCl-nya 99,5%. Dan ini kita akan cloning setelah pabrik selesai running continuous, lalu kita akan cloning, kita meminta kepada semua jajaran, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, ataupun industri swasta, kami welcome untuk mengkloning pabrik ini sehingga bisa memberikan solusi kepada rakyat yang saat ini petani garam selalu mengeluhkan harga garam anjlok. Dan itu kita targetkan untuk memenuhi substitusi impor dari garam pangan dan garam olahan di dalam negeri, itu sekitar 400.000 ton per tahun. Untuk menopang target inovasi teknologi yang beragam, BPPT memiliki 7 unit kerja yang menjadi ujung tombak pengembangan teknologi. Pertama, Balai Teknologi Survei Kelautan. Beberapa waktu lalu BTSK bersama Badan Informasi Geospasial atau BIG mengadakan penandatanganan kontrak kerjasama survei landas kontinen Indonesia di perairan barat Sumatera. Salah satu dari pengelolaan maritim ini adalah hak untuk mengklaim landas kontinen extension di barat Sumatera, utara Papua, dan selatan Sumba serta barat Aceh. Kemudian ada B2TMC, yakni operasi TMC untuk Karhutla. BPPT memimpin penerapan teknologi modifikasi cuaca atau TMC untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, Balai Besar Teknologi Konversi Energi yang saat ini tengah mempersiapkan produksi baterai kendaraan listrik guna mendukung penggunaan kendaraan listrik di tanah air. Lalu ada Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aerolastika, dan Aerokustika yang fokus pada inovasi mulai dari drone Puna Mel elang hitam, pilot proyek garam industri hingga pesawat R80. Balai Besar Teknologi Pati merupakan unit pelaksana teknis di BPPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi. Pangan yang lain kita dalam masa kondisi COVID ini kita membuat biskuit ya, biskuit dengan konten vitamin dan diberikan stimulan sehingga
daya tahan tubuh akan meningkat. Kita beri nama Bisku Neo Plus Plus misalnya. Nah itu semua dari produk inovasi kita sudah masuk tahap komersial. Jadi BPPT kaji terap ya itu memang harus langsung ke komersial. Untuk di bidang kesehatan kami misalnya banyak produk-produk kita yang dilakukan, misalnya bersama dengan TFRIC 19 tadi kita sudah mendapatkan rapid test bersama-sama PCR, mobile lab dan lain-lain. Juga kita sekarang sebagai bagian dari program riset nasional kita mengarah kepada bisa membuat antibiotik amoxicillin sendiri. Kemudian obat paracetamol ya dan obat-obat yang lain. Sehingga kita diharapkan nanti bisa tahun 5 tahun ke depan kita akan bisa menekan at least 7% bahan baku obat kita itu kita bisa 7% kita ambil bisa mandiri. Jadi kalau dari tadinya 95 mungkin ya 80-an sekian kita bisa udah bisa meningkat ya, menurunkan tingkat. Terakhir, Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur. Satuan kerja ini bertugas untuk melakukan kajian dan penerapan teknologi terkait kekuatan material dan struktur dan menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi serta pelayanan jasa teknologi guna meningkatkan daya saing industri. Kita kan di BPPT hampir semua bidang ya ditekuni ya, mulai dari IT, energi, agroindustri, bioteknologi ya. Sebenarnya ya ini ya kita sekarang sih menjalankan tugas yang tadi disampaikan juga bahwa kita dapat tugas-tugas terkait dengan flagship nasional ya. Bahwa tugas yang sekarang mendesak ini mencegah percepatan ya, pencegahan Covid ini yang kita terus kerjakan. Yaitu terus versi-versi selanjutnya seperti tadi ya. Seperti disampaikan Pak Menteri, kita melakukan development dari yang sudah kita kerjakan. Di tengah hiruk-pikuk pandemi, guna mengejar target pengembangan teknologi, di hari spesial ulang tahun yang ke-42 ini BPPT terus melakukan kolaborasi dengan lembaga terkait. Dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara BPPT dan Kementerian Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan kerjasama ini, BPPT dan Kemenparekraf akan memanfaatkan inovasi teknologi untuk mengembangkan desa-desa wisata di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian. BPPT juga terus menggandeng partner lain yakni dengan PT Temposcan Pacific Tbk untuk mengembangkan produk inovasi hasil dari Task Force Riset Inovasi Teknologi Penanggulangan COVID-19. Dan kita mengajak Temposcan untuk melakukan scaling up untuk berbagai produk hasil inovasi dari Task Force Riset Inovasi COVID-19 BPPT seperti rapid test, PCR test, kemudian ada alat BSL-2 yaitu Biosafety Level 2 laboratori, emergency ventilator, serta alat-alat kesehatan lainnya yang memang dibutuhkan, termasuk juga obat-obatan gitu ya, yang memang sangat dibutuhkan dalam kita memutus rantai penyebaran COVID-19. BPPT fokus pada testing, tracing, detecting, ya kan, kemudian isolating dan kemudian treating, pengobatan. Dan ini semua membutuhkan mitra yang kuat, industri yang hebat gitu untuk bisa menghasilkan produk karya anak bangsa made in Indonesia, sehingga kita betul-betul bangga dengan buatan Indonesia. Sesuai dengan tema membangun ekosistem inovasi teknologi untuk Indonesia Maju yang diusung di usia 42 tahun ini, BPPT berkomitmen terus melakukan transformasi teknologi dan digital yang merupakan salah satu upaya strategis demi menyongsong bumi pertiwi yang berdikari.